Oke, Bapak. Ya. Jadi Allah memberi nama kepada kita dan untuk apa itu semuanya? Liyakuna ar-rasulu syahidan alaikum. Agar Rasul Muhammad SAW itu menjadi saksi kepada kalian semuanya. Wa takunu syuhada'a 'alan nas, dan secara berantai kamu semuanya menjadi saksi bagi semua manusia. Artinya apa? Bahwa Islam itu berantai pengembangannya dari Nabiullah Muhammad SAW dikembangkan kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'in, kepada tabi'in, bin ihsan ila yaumil. Berantai, dan itu semuanya adalah satu menjadi saksi yang lain. Ya. Nah, jadi litakun syuhada'a 'alan nas. Kita semuanya harusnya menjadi saksi bagi semua manusia. Artinya apa? Kita semuanya punya beban, punya kewajiban untuk meyakinkan kepada semua manusia, bukan hanya kepada tetangga kita, bukan hanya kepada saudara kita, bukan hanya kepada keluarga kita, tapi akan kepada semua manusia. Inilah jihad yang sebenarnya itu. Jadi jihad itu adalah bagaimana meyakinkan kepada seluruh umat bahwa agama itu adalah merupakan sesuatu yang langsung diberikan oleh Allah menjadi petunjuk buat kita semuanya. Itu meyakinkan itu adalah merupakan tugas kita bersama. Nah, inilah yang harus benar-benar kita upayakan secara sungguh-sungguh. Jadi jihad itu di situ. Ya, jihad itu di situ. Ketika orang merasa bahwa orang beragama itu terlalu memberatkan, kita yakinkan bahwa justru agama itu menjadi solusi. Meyakinkan bahwa agama menjadi solusi itu kayak apa? Ya kita harus bil qaul dan bil hal. Ya, bil qaul dan bil hal. Kalau menjadi solusi itu kayak apa misalnya? Ketika orang masyarakat kita bermasalah di dalam masalah ekonomi kesulitan, kita jadi solusinya. Bagaimana kita menyalurkan zakat yang tepat sasaran, ya itu solusi. Ya, itu solusi. Jadi bukan hanya sekedar ritual semata, tetapi justru menjadi solusi bagi permasalahan hidup ya di masyarakat itu. Ketika para remaja sekarang ini sedang dililit dengan permasalahan narkoba, permasalahan tidak yakin dengan agama dan sebagainya. Ini kita harus menjadi solusi. Bagaimana kita meyakinkan itu? Ya. Tadi malam saya juga mengisi ceramah di ibu-ibu. Saya kaget sekali ketika membaca tulisan besar di kaosnya anak-anak yang sedang naik sepeda motor. Tulisannya apa? Hell racing. Apa itu artinya? Berlomba menuju neraka. Besar sekali itu hell racing, berlomba menuju neraka. Ini bermasalah anak. Bermasalah. Artinya para remaja kita bermasalah dalam masalah ini. Jadi kita harus menjadi solusi. Jadi agama Islam jadi solusi. Bagaimana supaya yang menjadi masalah, yang bermasalah itu menjadi terselesaikan, gitu. Ya memang kita tidak punya hak untuk memberikan hidayah. Innal huda hudallah. Hidayah itu hanya milik Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak punya hak untuk memberi hidayah kepada paman beliau sendiri, Abu Thalib. Sampai beliau
Tetapi Allah menjawab cuma innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tidak punya hak untuk memberi hidayah, itu Allah yang memberi hidayah. Tetapi bukan berarti kita tidak punya hak untuk berbuat sesuatu. Nah inilah yang harus kita carikan solusinya. Ya, jadi anak-anak kita itu sudah sampai sedemikian. Saya beberapa waktu yang lalu mengikuti beberapa informasi dari BPBD. Ya. Salah satu informasi itu adalah selama pandemi COVID-19, khususnya di tahun 2020, mulai bulan Juli 2019 sampai dengan Juni 2020, kasus kelahiran anak di luar nikah di Jombang meningkat tajam. Data yang dipaparkan itu yang paling tinggi adalah Wonosalam. Di Wonosalam itu ada 67 kasus selama 1 tahun. Itu yang tercatat. Belum yang tidak tercatat. Yang tercatat itu 67 kasus. Yang nomor 2 mana? Di pusatnya pesantren. Ya, di itu nomor 2. 48 kasus. Yang nomor 3 Jogoroto. Bukan Jombang. Jogoroto. Ada 30 sekian kasus, saya lupa isinya. Ya. Dan justru yang 0 kasus yang tidak tercatat itu ngusian sama pelandaan. Itu 0 kasusnya. Nah ini, saya kemarin itu ke Wonosalam bersama teman-teman FKUB. Di mobil itu saya juga ngobrol-ngobrol dengan teman itu. Wonosalam ini hati-hati, kasus kelahiran di luar nikah paling tinggi di Jombang, ya, paling tinggi di Jombang. Ya memang betul, memang alamnya mendukung. Cuacanya dingin, kemudian banyak hutan-hutan, tempat persembunyian banyak, dan lagi tempat-tempat rekreasi semakin menjamur di Wonosalam, semakin menjamur. Nah, akibatnya apa? Masyarakatnya kesejahteraan ekonominya meningkat. Ya, hampir-hampir tidak ada remaja yang tidak pegang HP. Tentang kotak HP inilah yang jadi masalah. Jadi adalah kita perlu solusi. Jadi wa ma ja'ala 'alaikum min fiddin min haraj. Agama bukan merupakan beban, tapi justru harus menjadi solusi dari permasalahan itu, dan kita menjadi syuhada 'alan nas. Kita menjadi saksi atas seluruh manusia. Permasalahan-permasalahan sosial seperti itu harus betul-betul kita upayakan sungguh-sungguh. Ya apa caranya kita memberikan solusi untuk itu? Nah ini, ya. Nah itu yang menjadi tugas kita bersama. Karena apa? Di awal ayat itu dibuka dengan kata-kata wajah hidup, ya, hak wajibati. Wajah hidup bisa billahi hak wajibati. Dan itulah jihad. Ya, itulah jihad. Jadi berjihad dengan sungguh-sungguh, ya. Jadi menjadi solusi. Artinya apa? Orang Islam itu jangan apatis. Orang Islam itu jangan apatis. Ya sudah, urusan kono kan urus
Bukan itu. Jadi kita harus menjadi solusi dari berbagai permasalahan sosial. Ketika ada bencana, kita juga mencarikan solusi bagaimana mengatasi permasalahan sosial yang terjadi dampak dari itu semua. Termasuk ketika terjadi pandemi COVID, kita juga berpikir bagaimana mencari solusi untuk itu. Ya, nah ini semuanya adalah menjadi bagian dari keislaman kita. Jadi menjadi bagian dari keislaman kita. Karena apa? Litakun syuhada 'alan nas. Kita menjadi syahid, menjadi saksi buat semua manusia. Jadi saksi buat semua manusia. Oke, ini terkait dengan ayat tadi. Nah, kemudian saya ingin beralih kepada 5 masalah agama. Ya, 5 masalah agama atau yang disebut dengan masalah iman. Ya, ada di dalam APT, ya, di APT aku ini ada kitab Masailul Khamsah, ya, kitab masalah 5 di halaman 278 sampai 280. Nah, ini adalah merupakan hasil keputusan Muktamar Tarjih, ya, tahun 55 dan baru ditanfid oleh pimpinan pusat tahun 64. Karena apa? Karena ini memang berat. Jadi ini bukan sekedar rumusan diskusi biasa, tapi punya konsekuensi yang berat. Sehingga ketika kita betul-betul menjalankan ajaran agama yang benar, maka 5 masalah ini menjadi dasar langkah kita, gitu ya. 5 masalah itu apa? Yang pertama ad-din, agama. Ya. Agama dalam hal ini ad-din terbagi menjadi 2 bagian. Ya. Ad-din dalam artian ad-din agama secara umum. Ya. Ad-din dalam artian agama secara khusus, ya. Ad-dinul Islami, agama khusus. Nah, jadi ada agama umum dan agama khusus. Agama khusus itu yang kayak apa? Di dalam keputusan itu disebutkan ad-dinu ayyul ad-dinul Islami alladzi ja'a bihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma anzalahu Allahu fil Qur'an wa ma ja'at bihi as-sunnah as-sahihah minal awamiri wa nawahi wa irsadati al-solihi al-ibadi ad-dunyahum wa ukhrahum. Agama yakni agama Islam, yakni yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ialah apa yang diturunkan di dalam Al-Quran dan yang tersebut di dalam sunnah yang sahih, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Nah, ini. Jadi ad-din dalam arti agama, ad-din dalam arti yang khos itu ya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ad-din dalam arti am itu adalah agama, adalah apa yang disyariatkan oleh Allah dengan perantaraan nabi-nabinya, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Tujuannya sama, tetapi pemahamannya, jadi seluruh agama yang disampaikan oleh nabi-nabi mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu agama Islam, itu semuanya adalah Islam. Ya, wasamakumul muslimin. Ya, Allah menamakan kamu semuanya adalah orang-orang Islam.
Itu nama yang diberikan oleh Allah tadi. Nah, jadi dalam pengertian khusus, dalam hal ini adalah agama Islam itu dasar pokok dari Islam itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Itu. Jadi rujukan pokok dari agama kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Nah, jadi karena itu semua permasalahan agama harus dikembalikan kepada dua sumber pokok itu. Ya, dua sumber pokok itu. Nah, ini. Kemudian yang kedua, ad-dunya, ya, ad-dunya, yaitu urusan dunia. Jadi yang pertama tadi ad-din, agama, yang kedua adalah ad-dunya. Dalam hal ini kita dasarkan atas hadis Rasulullah SAW bahwa antum a'lamu bi umuri dunyakum, ya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, ya. Ini adalah pokok yang terkait dengan dunia, ya. Kamu semuanya lebih paham tentang urusan dunia kamu. Nah, artinya apa? Bahwa segala perkara yang tidak menjadi tugas utama diutusnya Nabi itu semuanya adalah diserahkan kepada manusia itu sendiri. Dengan catatan harus tetap dasar Al-Quran dan As-Sunnah itu menjadi rujukan. Contoh misalnya urusan manajemen ekonomi misalnya. Manajemen ekonomi teknisnya itu diserahkan kepada kita, tetapi prinsip-prinsip dasarnya harus mendasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu. Tetap. Nah, jadi urusan dunia itu menjadi urusan kita semuanya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, tetapi prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan urusan dunia tetap harus dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang urusan dunia, ya. Urusan dunia. Kemudian yang ketiga adalah al-ibadah, ya, al-ibadah. Al-ibadah dunia at-taqarrub ila Allah bi imtithali awamirihi aw ijtinabi nawahihi wal amal bima adzina bihi syari'ah. Ya. Jadi ibadah itu adalah taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan mentaati segala perintah-perintahnya. Jadi ketika kita mentaati perintah Allah, artinya kita bertaqarrub kepada Allah, kita mendekat kepada Allah, ya. Salat itu perintah Allah. Tujuannya bukan sekedar menggugurkan kewajiban, ya. Bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi tujuannya adalah taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah, ya. Jadi di dalam kita menjalankan perintah-perintah Allah, apapun itu, ya, apakah itu salat, apakah itu zakat, apakah itu puasa, haji, yang terpenting bukan sekedar menjalankan syariat itu saja, tapi hakikat utamanya adalah taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada channel yang langsung berhadapan dengan Allah. Karena apa? Karena kita menjalankan itu atas perintah Allah, ya, atas perintah Allah. Kalau atas perintah Allah berarti ada
ada hubungan kita dengan Allah. Nah, kalau ada hubungan dengan Allah, semakin intensif kita menjalankan, hubungan kita semakin mendekat. Itu takor, intinya takor seperti itu. Jadi tidak boleh kita itu ngarang-ngarang aturan ya apa caranya kita takor kepada Allah dengan cara membaca itu sekian banyaknya tidak bisa. Selama itu tidak ada channelnya kepada Allah, ya tidak akan mendekatkan diri kita kepada Allah, gitu ya. Nah, jadi harus ada channelnya, ada salurannya, dan saluran itu kemudian kepada Allah, ya. Dan yang membuat saluran itu hanya Allah. Dan saluran itu berupa perintah Allah, dan perintah itulah yang harus kita jalankan supaya channel itu lebih dekat. Nah, di dalam ibadah itu ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Yang bersifat umum biasa disebut dengan ghairul maghdhub, dan yang bersifat khusus disebut dengan ibadah maghdhub. Nah, ibadah umum di sini segala amal yang diizinkan oleh Allah. Semua perbuatan kita yang diizinkan oleh Allah itu namanya ibadah umum. Kita makan diizinkan oleh Allah. Kalau saya sudah tinggal buat ibu. Ya, kita bekerja diizinkan oleh Allah. Kita belajar diizinkan oleh Allah. Kita bepergian diizinkan oleh Allah. Semuanya itu adalah ibadah ghairul maghdhub. Ya, jadi mulai dari makan, minum, bepergian, bekerja, belajar, dan semua aktivitas yang diizinkan oleh Allah itu semuanya adalah ibadah, ya, ibadah am. Dan itu semuanya selama diizinkan oleh Allah, berarti kita mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi kalau kemudian dilarang oleh Allah, berarti menjauhkan diri dari Allah, ya, menjauhkan diri dari Allah, mencuri, berbohong, menyusui dan sebagainya, berzina, makan makanan yang diharamkan, ya, narkoba dan sebagainya. Itu semuanya adalah menjauhkan diri kita dari Allah. Dan itu bukan ibadah. Ya. Jadi ibadah ada ibadah ghairul maghdhub, itu semua aktivitas kita yang diizinkan oleh Allah, yang tidak dilarang oleh Allah. Itu semuanya dalam konteks sebagai ibadah. Nah, kemudian ibadah khas atau ibadah maghdhub ialah ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah akan perincian-perinciannya, tingkahnya, dan cara-caranya dilakukan secara khusus. Nah, ini adalah ibadah maghdhub. Sholat misalnya, tidak boleh ada kreasi di dalam sholat, ya, kreativitas, karena punya kreativitas tinggi, sholatnya ditambah-tambahi, nggak bisa, ya, nggak bisa. Itu adalah tentang ibadah. Jadi ibadah itu semuanya aktivitas apapun yang kita lakukan, selama itu diperintah Allah dan diizinkan oleh Allah, itu semuanya adalah dalam konteks sebagai ibadah. Ya. Kemudian Allah memang mensyaratkan aturan-aturan tertentu
puji, benarkah patuh kepada Allah. Itu ya. Ketika Allah memanggil kita, hayya 'alas shalah, benarkah kita merasa dipanggil oleh Allah? Nah, jadi itu ibadah. Kemudian yang keempat adalah sabilillah. Ya, sabil itu jalan. Sabilillah jalan menuju Allah. Sabilillah adalah jalan yang menyampaikan kepada keridhaan Allah, berupa segala amalan yang diizinkan Allah untuk memuliakan kalimat agama Allah dan melaksanakan hukum-hukumnya. Nah, itu sabilillah. Jadi ketika kita melakukan sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencari ridho Allah, ya, maka itu adalah sabilillah. Ya, sabilillah. Mencari ridho Allah. Kita sholat malam diperintah oleh Allah, ya, diperintah oleh Allah. Dan lagi berhajat di nanti katakan saya kalau ada perintah seperti itu, nah kita jalankan itu. Kita jalankan dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk mencari ridho Allah, mencari ridhonya. Kenapa? Karena ketika kita sudah dipanggil oleh Allah, Allah memilih orang-orang yang betul-betul sudah diridhoi oleh Allah. Kalau sudah diridhoi oleh Allah, maka Allah akan menempatkan kepada tempat khusus, yaitu Jannatullah, surganya Allah. Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Itu radhiyallahu anhu, Allah ridho kepada orang itu, wa radu, dan mereka ridho anhu kepada Allah. Jadi ketika kita menjalankan ibadah, menjalankan aktivitas apapun, ya, itu kemudian kita ridho, kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu sabilillah. Sabilillah. Jadi bukan hanya sekedar perang saja, sabilillah itu. Kita beribadah secara sungguh-sungguh untuk ridho Allah, itu sabilillah juga. Kita mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak, sedekah dan sebagainya untuk ridho kepada Allah, itu sabilillah. Itu sabilillah, ya. Nah, itu semuanya adalah sabilillah. Kita prihatin karena adanya permasalahan masyarakat yang ada di sekitar kita, dan kita mencari solusinya untuk mencari ridho Allah, itu adalah sabilillah. Jadi karena itu aktivitas apapun yang menggerakkan kita untuk mencari solusi, itu jangan lupa mencari ridho Allah. Ridho Allah itu. Kalau sudah ridho kepada Allah, maka Allah pun akan memanggil kita, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i, pulanglah, ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan, dengan ridho, mardiyah, dan diridhoi oleh Allah. Ridho. Nah, jadi aktivitas apapun yang kita lakukan itu mencari ridho Allah, itu sabilillah, mencari jalan menuju Allah, mencari jalan menuju Allah, itu ridho, mencari ridhonya Allah. Nah, kemudian yang terakhir adalah qiyas. Yang kelima, masalah yang kelima. Permasalahan hidup yang kita hadapi
itu tidak selalu tercantum di dalam ayat Al-Quran, juga tidak selalu terjelaskan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena itu permasalahan-permasalahan itu perlu kita bahas, perlu kita cari jalan keluarnya. Nah, karena itu ada jalan, dalam hal ini adalah qiyas, atau di dalam istilah yang sekarang adalah ijtihad. Kita berijtihad dalam hal ini. Ya. Setelah persoalan qiyas dibicarakan dengan waktu yang 3 kali sidang, ini panjang sekali teman-teman. Sidang 3 kali nggak selesai. Dengan mengadakan 3 kali pemandangan umum dan 1 kali tanya jawab antara 2 belah pihak. Jadi ternyata terbelah masalah qiyas itu. Ya, masalah qiyas itu terbelah. Dan setelah mengikuti dengan teliti akan jalannya pembicaraan dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, dan dengan menginsafi bahwa setiap keputusan yang diambil olehnya itu hanya sekedar mentarjih, mencari yang lebih unggul di antara pendapat-pendapat yang ada, tidak berarti menyalahkan pendapat yang lain. Nah, karena itu muktamar memutuskan bahwa 1, dasar mutlak untuk berhukum di dalam agama Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, ini dasar mutlaknya. Bahwa di mana perlu dalam menghadapi persoalan-persoalan yang telah terjadi dan sangat dihajarkan untuk diamalkannya mengenai hal-hal yang tidak bersangkutan dengan ibadah Allah, padahal untuk alasan atasnya tiada terdapat nas shalih di dalam Al-Quran atau sunnah shahihah, maka dipergunakan alasan dengan jalan ijtihad dan istinbat daripada nas-nas yang melalui persamaan ilah sebagaimana telah dilakukan oleh ulama-ulama salaf dan khalaf. Ini adalah keputusan dari muktamar munas tarhib yang saya sebutkan tadi. Ya, jadi di dalam urusan-urusan yang tidak terdapat dalam nas-nas yang sahih di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita punya jalan, punya wewenang untuk berijtihad, ya, untuk berijtihad. Dengan apa? Dengan istinbat hukum dari nas-nas yang melalui persamaan ilah. Jadi permasalahan yang sebenarnya itu kayak apa sih? Maka kemudian dicari solusinya dan dicari sumber hukumnya dulu, ya, dari sumber hukumnya dulu. Satu contoh misalnya dalam masalah merokok misalnya itu, kemudian kok sampai diputuskan bahwa merokok itu haram, itu proses panjang dan itu menjadi pembicaraan yang cukup hangat, yang cukup serius dari para ulama dengan cara ijtihad, ya. Beberapa waktu yang lalu misalnya juga mengenai batas awal waktu subuh misalnya, kita rubah dari minus 20 derajat menjadi minus 18 derajat. Apakah itu ada di dalam nas Al-Quran? Tidak ada. Di dalam hadis juga tidak ada. Tetapi kita cari ilahnya, kita cari permasalahan-permasalahan mendasarnya. Sebab apa? Kalau zaman dulu itu kan hanya mencari naik ke atas menara, melihat sudah subuh langsung azan kayak begitu. Nah sekarang kan tidak. Ya. Sekarang orang itu kan jadi malas untuk naik mimbar, naik menara. Nah, kalau naik menara, nah
naik ke lantai 2 saja sudah tembus ya. Nah, dan solusinya apa? Ya dicari batasan yang pasti, mencari batasan yang pasti. Dan untuk batasan yang pasti itu tidak gampang, butuh penelitian selama mulai dari tahun 2009 sampai 2019, 10 tahun melakukan penelitian, 10 tahun dengan data lebih dari 1000 data. Itu baru kemudian dicari batasan yang pasti itu kayak apa? Di situ. Bukan hanya di Indonesia, juga di luar negeri, di London, di Inggris, di New Jersey, di Inggris, di Amerika, ya. Nah, dan mana di Australia, di Sydney, Australia, 10 tahun melakukan penelitian itu, baru kemudian dibahas, dicari sumber aslinya kayak apa, baru kemudian diputuskan. Oh, yang pas itu minus 18 derajat itu. Jadi itu adalah merupakan ijtihad, ya, merupakan ijtihad. Kalau kemudian orang mengatakan, nah kalau dari ijtihad itu kan hukumnya manusia, ya udah nggak usah diikuti loh, ya. Ini proses, dan ini adalah merupakan bagian dari pokok permasalahan agama itu, ada 5 pokok itu. Ada teman saya juga yang terus kadang kecanduan rokok diputuskan haram. Wah, itu kan keputusan dosa, itu kan kalau berbeda-beda Quran hadis, ya. Nah, ini jadi masalah itu. Akhirnya mengklasifikasikan, oh ini ada Muhammadiyah mazhab Syafi'i, ada Muhammadiyah mazhab Maliki gitu. Karena apa? Paling akhir itu merokok. Nah, berarti si mazhab Maliki itu oleh rokokan. Yang mazhab Syafi'i, ya, karena waktu itu Mas Syafi'i Ma'arif dari ketuanya haram rokok. Oh enggak, itu bukan masalah itu, tetapi itu adalah merupakan sebuah ijtihad dari para ulama di dalam mencari solusi yang tepat. Ya. Ini 5 masalah di dalam agama, yaitu ad-din, ad-dunya, al-ibadah, sabilillah, dan qiyas. Dan inilah yang menjadi dasar kita di dalam mengembangkan agama di dalam kita bermuhammadiyah. Nah, ini barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Barangkali